Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Nel Bonilla, seorang penulis dan peneliti yang menjalankan Substack World Linus, The Threads Connecting Geopolitics. Baru-baru ini, dia menulis artikel yang sangat menarik tentang elite capture dan penghancuran diri Eropa, mengenai jaringan transatlantik yang menurut penilaiannya merupakan salah satu alasan utama dari geopolitik tanpa Yarut wasakit sa Eropa wis ni Tesliner this is what we want to discuss today. So Nell, welcome. Thank you for Remaise suoma actual saya. Susrangshana stari senang in tangsa. Dan istermakas was kemenju dekat. comments. Well, I read your Substack and it's just Saya membaca Substack Anda, dan cara Anda memaparkannya sungguh brilian. Anda semacam merinci berbagai jaringan elit dan juga bagaimana jaringan-jaringan itu terbentuk secara historis setelah Perang Dunia Kedua, serta bagaimana kita bisa melihat bahwa mereka berhasil mengintegrasikan beberapa elit yang saat ini menjalankan Uni Eropa, termasuk Tuan Merz dan Ursula von der Leyen dan sebagainya. Saya ingin mendiskusikan hal ini dengan Anda. Apa hal terpenting yang perlu kita ketahui tentang jaringan-jaringan ini, dan jaringan mana saja yang sebenarnya yang kita bicarakan, Nina? And which ones are we actually talking about? Okay. Well, I would Menurut saya, hal terpenting yang perlu diketahui tentang jaringan-jaringan ini adalah, di satu sisi, mereka bukan sekadar jaringan yang hanya ada saat ini dan dihubungkan dengan politisi masa kini. Tetapi jaringan-jaringan ini sebenarnya terbentuk dari proses-proses historis dalam konteks sejarah tertentu. Secara khusus, dalam artikel saya membahas bagaimana jaringan transatlantik, khususnya, terbentuk dari atau setelah Perang Dunia II. Maksud saya, mereka sebenarnya sudah mulai terbentuk setelah Perang Dunia I dan bahkan sedikit sebelum itu. Mereka bermula di London dan Inggris Raya, lalu di Amerika Serikat. Fokus mereka adalah melihat bagaimana mereka bisa mengelola isu-isu strategis militer. military strategic issues. In particular, I would say Secara khusus, saya ingin mengatakan bahwa satu hal penting yang perlu diketahui tentang perkembangan ini adalah bahwa ini berkaitan dengan bagaimana para elit khususnya berusaha mengelola kebijakan luar negeri. Dan ketika saya mengatakan elit, yang saya maksud adalah orang-orang yang menjalankan, misalnya pemerintahan dan politik, tetapi juga korporasi dan perbankan. Ini dimulai pada awal abad ke-20. Ini juga berkaitan dengan pengelolaan strategis, sumber daya, dan hubungan kekuasaan antar negara bangsa. Jadi saya akan mengatakan bahwa ini adalah salah satu aspek penting dari jaringan-jaringan ini. Aspek penting lainnya adalah bahwa jaringan-jaringan ini bukan sekadar jaringan. These networks, they are not just networks, they are about trying to find a way. Mereka berusaha mencari cara agar para elit di berbagai negara, khususnya negara-negara yang ditargetkan untuk menjadi elit, misalnya, negara-negara yang dimasukkan AS ke dalam lingkup pengaruhnya, disosialisasikan ke dalam pandangan dunia AS dan tujuannya bukan tujuan atau kepentingan negara bangsa mereka sendiri atau negara bangsa lain, misalnya di Eropa, seperti Jerman, Prancis, dan sebagainya. Jadi, itulah fungsi utama dari jaringan-jaringan ini. Dan jaringan-jaringan ini memiliki berbagai organisasi. Beberapa organisasi di bidang pendanaan, misalnya Ford Foundation, Rockefeller Foundation, dan yayasan lain berfokus pada pembentukan jaringan informal. Foundations are about creating informal networks. For example, in Germany, Atlantikbrücke or Sebagai contoh, di Jerman ada Atlantic Brücke atau American German Council di AS yang bertujuan membangun hubungan antara Jerman dan AS. Ada juga yang fokus pada penyelenggaraan pertemuan dan konferensi tahunan yang dimaksudkan untuk menciptakan konsensus. Dan bukan hanya itu, mereka juga mencari orang-orang yang cocok untuk ditempatkan di perusahaan tertentu atau diarahkan ke peran kebijakan tertentu. Jadi mereka memiliki fungsi dan lapisan yang berbeda-beda. Namun yang terpenting, ini semua tentang sosialisasi elit. Sehingga tujuan AS khususnya, tapi saya juga akan mengatakan, karena elit dari negara lain juga disosialisasikan ke dalam jaringan ini, maka kepentingan ini juga menjadi kepentingan dan tujuan mereka. Jadi menurut saya, inilah aspek atau hal terpenting yang perlu diketahui. Dan saya lupa pertanyaan kedua.
aspects one needs to know. And I forgot the second question. No, I think it's quite important because what you're doing is you're not Saya pikir ini cukup penting karena yang Anda lakukan bukan mencoba mengungkap cara-cara jahat para dalang menjalankan aksinya, melainkan bagaimana mekanisme sosiologis bekerja, bagaimana sebenarnya ada kesepakatan antara para elit yang berbeda di Amerika Serikat dan Eropa, dan bagaimana mereka bersama-sama membangun kelompok kepentingan yang kemudian memengaruhi politik, bisnis, dan keuangan. Dan kepentingan-kepentingan itu bisa sangat berbeda dari kepentingan sebagian besar masyarakat. Tapi karena mereka naik ke puncak, dan terutama karena mereka, maksud saya digembleng mungkin kata yang agak kuat, tapi Anda tahu jumlah mereka banyak kan? Jumlahnya banyak, dan Anda hanya butuh beberapa saja. Ini semacam pendekatan Klaus Schwab, bukan? It's kind of the Klaus Schwab approach, right? Klaus Schwab with his World Economic Forum Klaus Schwab dengan World Economic Forumnya yang dengan bangga mengatakan bahwa, oh, kami punya orang-orang kami di setiap kabinet di Eropa dan Amerika Utara, bukan? Hal seperti ini. Tapi karena jaringannya begitu besar, kemungkinan seseorang yang disosialisasikan dalam jaringan ini akan naik ke puncak cukup tinggi. Mana yang paling Anda perhatikan atau yang Anda pelajari paling dalam? Karena Anda secara khusus melihat hubungan antara Jerman dan Amerika Serikat seperti Marshall Fund, tapi juga Konrad Adenauer Stiftung. Anda tahu beberapa hal ini sebenarnya berafiliasi dengan negara, karena Konrad Adenauer Stiftung pada dasarnya adalah lengan think tank dari CDU, Partai Konservatif Kristen, bukan? Dan setiap partai punya lengan think tank seperti ini. Tapi Konrad Adenauer Stiftung juga sangat transatlantik dalam hal itu. Bisakah Anda membahas sedikit tentang yang satu ini? Can you maybe talk about this one a little bit? Yes, so the organizations. Ya, jadi organisasi yang saya teliti adalah misalnya yang menurut saya paling penting untuk hubungan antara elit Jerman dan Amerika Serikat. Salah satunya adalah misalnya Atlantic Brücke, yang awalnya dimaksudkan sebagai jaringan persahabatan, dalam arti untuk membangun hubungan antara orang Amerika dan Jerman setelah Perang Dunia II, agar orang Jerman kurang lebih menerima hegemoni AS. Di sisi lain, agar orang Amerika memahami bahwa orang Jerman setelah penuh berubah, dan tidak sama seperti saat Perang Dunia II. Jadi itulah gagasannya. Tapi, apalagi yang saya cek dalam teliti itu? What else can we say about it? Well, it was what I find interesting and also mentioned in the. Yang saya anggap menarik dan juga disebutkan dalam artikel tersebut adalah para pendirinya. Para pendirinya misalnya, salah satunya adalah Erich Warburg yang berasal dari dinasti perbankan di Jerman. Kemudian dia pergi ke AS dan membangun koneksi dengan para bankir di sana. Lalu ada seorang wanita lain bernama Marion Denhoff. Dia seorang countess dan dia memiliki hubungan atau jaringan dengan George F. Kennan dan juga dengan Foreign Affairs atau Council on Foreign Relations di AS. Yang saya anggap menarik, selain fakta bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki koneksi luas, adalah bahwa mereka bukan hanya memiliki koneksi, tetapi juga orang-orang yang sudah memiliki peran atau posisi yang baik di Jerman selama Perang Dunia II atau sebelumnya, dan kemudian juga setelahnya. Mereka pergi ke AS, membangun pertemanan, jaringan, dan sebagainya. Apa yang secara khusus dicari oleh AS, begitu juga dengan Jerman yang membentuk jaringan seperti Atlantic Brücke, adalah menemukan orang-orang yang tidak hanya memiliki gagasan, tetapi juga ideologi anti-komunisme. Salah satu tujuan AS adalah membuat Jerman Barat menjadi anti-komunis, tetapi juga menerima kepemimpinan AS, bisa dibilang begitu. Ini adalah salah satu bagian menarik dari misalnya Atlantic Brücke yang didirikan pada tahun 1990-an. Dan apalagi yang bisa kita katakan tentang hal ini? Sejak didirikan, bagaimana cara mereka mencapai tujuan tersebut? Misalnya memastikan bahwa Jerman Barat tetap anti-komunis. Itu sama seperti cara mereka didirikan. Yang mereka lakukan adalah mengadakan pertemuan, studi banding, beasiswa ke AS, hal-hal seperti itu, dengan politisi, pemimpin korporasi, finansier, dan sebagainya. Lalu memastikan untuk meyakinkan mereka tentang, katakanlah, manfaat dari hegemoni AS dan gagasan-gagasan seperti itu.
Inilah cara mereka misalnya mencoba memengaruhi SPD di Jerman. Berbeda dengan CDU, SPD lebih merupakan partai kiri atau partai buruh. Atlantic Brücke bersama dengan organisasi saudari mereka di AS yang disebut American Council on Germany mencoba mem-espimel orang-orang tertentu. Mereka selalu berusaha mencari orang-orang yang memang sudah memiliki kecenderungan seperti itu. Had these inclinations already. For example, there were some of the early SPD in Sebagai contoh, ada beberapa anggota awal SPD pada tahun 1990-an yang pergi ke pengasingan di AS dan kemudian kembali. Orang-orang seperti inilah yang misalnya dicari oleh Atlantic Brücke, berusaha didukung, dan suaranya diperkuat di media, serta cara-cara serupa. Maksud saya adalah bahwa ini benar-benar tentang di satu sisi, jaringan, kelompok, dan orang-orang, dan di sisi lain juga tentang individu. Mereka berusaha menemukan orang-orang tersebut. Misalnya, yang menarik, Anissa Amtikanacho, at Willy Brandt the Dedung oleh jaringan transatlantik ini, cover medium X jadi waktu Berlin. these transatlantic networks when he wanted to become mayor of Berlin. Oh, benarkah? Oke. Yes, I was surprised too. Ya, saya juga terkejut. At least in that part of Dan setidaknya dalam bagian karier politiknya itu, dia didukung oleh jaringan AS Jerman yang, bagaimana ya bilangnya, bukan propaganda, tapi yang, ya, mencoba memperkuat pencalonannya di stasiun radio, misalnya. Mereka mendanai program-program seperti itu. Hal lain adalah ketika pendanaan datang dari Ford Foundation atau Rockefeller Foundation, yang jika kita pikirkan adalah kepentingan pribadi atau korporasi, filantropi yang katanya untuk kebaikan. Tapi siapa mereka? Tidak ada yang memilih mereka. Namun tetap saja, mereka mengucurkan dana ke organisasi-organisasi seperti itu, yang punya tujuan politik yang sangat jelas. Jadi ini menarik. So this is one of. So these institutions are also connected among each other. Jadi lembaga-lembaga ini juga saling terhubung, tentu saja, dan menyediakan pendanaan serta peluang, sekali lagi, seperti pertemuan klub dan sebagainya. Tapi Willy Brandt cukup mengejutkan, karena Brandt tentu saja kemudian ketika ia menjadi kanselir dikenal dengan Ostpolitiknya. Dan dia pada dasarnya menjalankan kebijakan luar negeri yang independen, atau setidaknya kurang dikendalikan AS. Setidaknya itu kesan saya tentang dia, tapi mungkin saya salah. Tapi dia benar-benar berusaha menciptakan hubungan yang lebih bersahabat, bukan? Juga selama masa detan Perang Dingin yang sebenarnya bukan sesuatu yang langsung saya hubungkan dengan narasi transatlantiknya saat itu. Bagaimana penilaian Anda tentang hal itu? Well, I would argue. Saya akan berargumen bahwa intinya, setidaknya pada saat itu, misalnya, selama pencalonan Willy Brandt sebagai wali kota Berlin, ada kandidat lain dari SPD yang bisa dibilang lebih kiri dari Willy Brandt, setidaknya dalam hal kebijakan sosial ekonomi. Ini juga merupakan sesuatu yang coba dilakukan oleh organisasi transatlantik tersebut, bukan untuk menghapus, tetapi mereka ingin menghindari agar partai-partai penting seperti SPD atau CDU tidak dipengaruhi oleh ide-ide Marxis atau sosialis. Jadi kandidat lainnya adalah Wilhelm Ranke. Jadi setidaknya dalam bagian pencalonannya di Berlin, mereka mencoba mendukung Brandt. Candidacy for Berlin, they try to support him. Now, with the Ostpolitik, Sekarang, dengan Ostpolitik, saya akan mengatakan bahwa itu jelas, menurut pendapat saya, merupakan tanda nyata bahwa dia memiliki sikap independen dalam cara dia ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Eropa Timur dan bertujuan untuk perdamaian berkelanjutan di Eropa, dan seterusnya. Namun pada saat yang sama, saya pikir dia mungkin bisa melakukan lebih banyak. Tapi mungkin dia tidak mampu, atau bukan tidak mampu, tapi ada keterkaitan di situ. Dan mereka mencoba lagi, mungkin bukan melalui Willy Brandt sendiri, tetapi melalui anggota partai lain, untuk memengaruhi keadaan, sehingga tidak menjalankan proyek perdamaian yang benar-benar bertahan lama, bisa dibilang begitu. Oke, dia memulai Ostpolitik. Tapi dia juga perlu mengatakan, oke, saya ingin menjadi bagian dari NATO. Saya ingin tetap di NATO.
Jadi, dalam arti tertentu, apa yang dilakukan jaringan-jaringan ini adalah mereka juga membatasi ruang kemungkinan bagi para tokoh yang berbeda jika mereka ingin tetap berada dalam jaringan tersebut, bukan? Jadi, Anda membatasi ruang kemungkinan politik bagi para aktor yang berbeda. Selama ruang itu tidak terlalu menyimpang, terutama tidak ke kiri atau ke sisi komunis seperti yang terjadi selama Perang Dingin, Anda juga bisa mendukung kaum kiri. Ini bukan soal kiri atau kanan. Ini soal ideologi inti dari gerakan politik ke depan. Terkait kepemimpinan saat ini, apakah Anda menemukan, maksud saya kita tahu bahwa Friedrich Merz adalah anggota dewan, saya kira di BlackRock, bukan? Dan sangat terhubung dengan bagian keuangan dari komunitas transatlantik. Apakah Anda punya informasi lebih lanjut tentang dia? Atau informasi lain tentang orang-orang yang saat ini juga berada di jajaran kepemimpinan Uni Eropa? Yes. For example, if we talk about Friedrich Merz. Ya. Misalnya jika kita berbicara tentang Friedrich Merz, selain perannya di BlackRock, ia juga pernah menjadi ketua Atlantic Brücke untuk beberapa waktu. Dan saya rasa itu tidak terlalu mengejutkan. Maksud saya, CDU memiliki banyak anggota yang dalam satu atau lain bentuk terhubung dengan organisasi dan jaringan transatlantik semacam itu. Maksud saya di SPD juga demikian. Saya pikir yang kembali mengejutkan saya adalah setelah Friedrich Merz dari CDU, Sigmar Gabriel dari SPD menjadi ketua berikutnya dari Atlantic Brücke. Dan yang mengejutkan dari hal ini adalah, sekali lagi, ini lebih seperti upaya untuk mencari seseorang yang memiliki suara kritis di SPD. Karena Sigmar Gabriel memang memiliki suara yang agak kritis, atau dikenal suka mengkritik kebijakan tertentu terkait kebijakan luar negeri. Jadi mereka menempatkannya di posisi itu. Dan tujuannya lebih untuk mengajak SPD menerima NATO. Dalam arti mereka juga akan menerima pengeluaran 2% untuk militer dan infrastruktur militer. Yang tentu saja sekarang kita tahu jumlahnya lebih dari 2%. Jadi ini benar-benar berhasil. Dan ini adalah pola. Mereka selalu berusaha mencari orang-orang yang memiliki peran khusus di partai mereka, di perusahaan mereka, dimanapun, dan mencoba mengintegrasikan ke dalam jaringan ini. Orang lain yang bisa saya sebutkan, misalnya, yang saat ini menjadi ketua SPD adalah Lars Klingbeil. Vice Chancellor of Germany is Lars Klingbeil. He too had Dia juga sebenarnya sudah memiliki koneksi yang sangat awal dengan jaringan Atlantik ini, yang juga suka saya tekankan, karena ini adalah sebuah perkembangan, di mana menurut saya, mereka benar-benar berusaha. Jika Anda mendengar sosialisasi ke dalam jaringan ini, Anda mungkin berpikir ini hanya soal menemukan orang-orang yang sudah dewasa, sudah berada dalam karier politik mereka, dan seterusnya. Tapi itu bukan satu-satunya hal tentang jaringan ini. Misalnya, Lars Klingbeil, di usia awal 22-an, sudah magang. Dia pergi ke AS untuk magang di New York City, misalnya, pada tahun 2001, saat peristiwa 9/11. Dan apalagi, lalu dia kembali ke Jerman. Then he came back to Germany. Then he went again Lalu dia kembali ke AS untuk mempelajari kebijakan luar negeri dan mengambil gelar master dengan topik kebijakan luar negeri. Setelah itu, dia kembali dan melanjutkan, bisa dibilang jalur kariernya yang semakin terlibat dalam jaringan-jaringan ini. Dalam arti bahwa, dia kini menjadi peserta tetap dalam pertemuan-pertemuan Atlantic Council, American Council, apa nama yang satunya lagi. Nah, misalnya, ada satu wawancara yang dia lakukan pada tahun 2020, itu bersama Atlantic Council ya. Dan yang saya anggap sangat menarik dari wawancara ini adalah bahwa wawancara tersebut ada di YouTube dengan judul Zeitenwende for Germany, diskusi panel semacam itu. Zeitenwende for Germany panel discussion, something like that. It was one of the reasons that inspired me a little. Itu adalah salah satu alasan yang sedikit menginspirasi saya untuk menulis artikel ini, karena itu bukanlah diskusi panel. Di sana ada Lars Klingbeil dan dua orang yang disebut sebagai pakar kebijakan luar negeri dari AS. Dan mereka mewawancarainya. Tapi dengan cara seperti apa? Mereka bertanya, apa yang sedang dilakukan Jerman saat ini dengan pengeluaran militernya? Tidakkah Anda pikir mereka seharusnya meningkatkan pengeluaran mereka menjadi 5%? Dan dia menjawab, Anda benar. Kami perlu meningkatkan pengeluaran militer kami.
kami masih belajar. Kami perlu belajar lebih banyak tentang bagaimana melakukan ini dengan lebih baik. Semua pertanyaan dan komentar dalam diskusi ini, menurut saya, atau saya mendapat kesan, seperti seorang guru yang berbicara kepada muridnya, hampir seperti menegurnya. Dan kedua orang itu berasal dari Atlantic Council. Jadi sebenarnya ini diatur sedemikian rupa sehingga Atlantic Council pada dasarnya melakukan semacam ujian dengan mahasiswa Jerman yang nantinya akan menjadi wakil kanselir, memastikan jawabannya benar semacam itu. Ya, itu diunggah ke YouTube. Dan sebenarnya hampir tertutup yang mentontonnya. Itu hal utamanya. Mereka tidak berusaha menyembunyikan ini. Ini bukan sesuatu yang tersembunyi. Ini terang-terangan. Jika Anda mengunjungi halaman utama institusi-institusi ini, mereka akan memberitahu Anda bahwa itulah yang mereka lakukan. Ini tidak tersembunyi. Begitulah cara sistem sosiologis ini bekerja. Dan ini adalah maksud saya, apapun pendapat orang tentang hegemoni Amerika dan sebagainya. Tapi memang kita harus mengakui mereka telah membangun sesuatu seperti itu. Ini adalah upaya yang sangat besar dan menurut saya tidak ada tandingannya. Tiongkok tidak melakukannya dengan cara ini. Rusia tidak pernah mampu melakukannya seperti ini. Jepang sebenarnya mencoba menirunya sedikit saja, tapi mereka masih jauh. Mereka, Anda tahu, membawa banyak mahasiswa ke Jepang, saya sebenarnya salah satunya. Dan kemudian mereka memberi Anda nomor untuk salah satu asosiasi mereka, tapi setelah itu Anda hanya mendapat email setahun sekali dan itu jauh sekali dari hal seperti itu. Tapi cara pengajaran seperti ini, apakah Anda menemukan contoh lain dari hal tersebut? Yes. I mean, for another example, I also mentioned it in my Ya, article. ya. Of course, these are not Maksud saya contoh lain. Saya juga menyebutkannya dalam artikel saya. Tentu saja, ini bukan satu-satunya contoh. Maksud saya, ini hanya dua contoh yang saya pilih dan teliti lebih lanjut. Tapi jika kita melihat anggota kabinet Friedrich Merz yang lain, dan juga kabinet sebelumnya dari Olaf Scholz, banyak yang memiliki hubungan seperti ini. Tapi satu yang saya temukan juga sangat menarik, itulah sebabnya saya juga menggunakannya sebagai contoh dalam artikel saya, adalah kasus Jakob Schloth. Jakob Schloth di kabinet Merz saat ini menjadi kepala staf dan koordinator Dewan Keamanan Nasional, yang sebenarnya belum pernah ada sebelumnya, baru dibentuk tahun ini. Yang menarik dari dia adalah, seperti Lars Klingbeil, dia pergi ke AS untuk belajar dan magang. to have internships. He even did a transatlantic masters. Dia bahkan mengikuti program Transatlantic Masters. Dan yang saya temukan, saya melakukan sedikit parafras, tapi tidak apa-apa. Dia mendirikan dua organisasi. Salah satunya adalah organisasi untuk kaum muda transatlantik, Junge Transatlantica. Satunya lagi adalah American German Club. Dan menurut saya, hal ini menunjukkan betapa terlibatnya anak-anak muda ini. Karena mereka mulai sangat muda untuk terikat pada ide-ide ini, pada ideologi ini bisa dibilang. Atau gagasan tentang, hegemoni, dan bahkan mengulanginya sendiri, mencoba untuk menyebarkannya, bisa dibilang begitu. Jadi ini adalah hal lain yang saya anggap menarik. Dan terakhir, contoh lain yang saya miliki adalah seorang CEO perusahaan teknologi. Dan mengapa ini menarik? Perusahaan teknologi itu bernama Helsing AI, yang saya rasa tidak banyak orang tahu. Saya pun tidak tahu. Helsing AI, which I don't think many people know about. I didn't, and it's a company that Dan ini adalah perusahaan yang membangun dan menciptakan drone untuk perang dan pengawasan. Yang saya anggap menarik dari hal ini adalah kariernya juga mirip, yaitu belajar di AS, magang di perusahaan-perusahaan AS, dan hal-hal semacam itu. Jadi tidak masalah di bidang apa, apakah perbankan, korporasi, atau politik, semua elit ini memiliki jalur transatlantik. Mereka semua saling terhubung, dan beberapa di antaranya melewati semacam pintu putar. Misalnya, Friedrich Merz pernah menjadi ketua BlackRock Jerman, lalu di Atlantic Brücke, dan sekarang menjadi kanselir Jerman. Ini benar-benar jaring yang lengkap. Ini bukan hanya soal politisi. Saya juga mengatakan, ini juga tentang industri-industri yang penting bagi kebijakan seluar negeri. Ya, dan mereka juga mengumpulkan mereka, atau mereka berkumpul secara sporadis, bukan?
Dan disinilah Anda mendapatkan wawasan. Jadi menurut saya tentu saja, salah satu pertemuan transatlantik yang paling penting adalah Konferensi Keamanan Munich, bukan? Dan juga, dalam artikel Anda menulis sedikit tentang pertemuan yang kurang dikenal, yaitu Konferensi Bilderberg, bukan? Bisakah Anda bercerita sedikit tentang Bilderberg terlebih dahulu, lalu Konferensi Keamanan Munich? Yes. So Bilderberg Aha, ya. Jadi misalnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada berbagai jenis organisasi di dalam jaringan ini. Salah satunya adalah pendanaan. Yang lain lebih ke hal-hal konkret, seperti mencari orang yang memberikan beasiswa dan studi, dan sebagainya. Dan organisasi lainnya berfokus pada penciptaan, bisa dibilang ruang pertemuan informal, atau lebih kurang formal. Konferensi Keamanan Munich sebenarnya juga termasuk salah satu jenis organisasi ini, menurut saya, dan Bilderberg, ada yang lainnya. Hal yang menarik tentang pertemuan Bilderberg adalah mereka hampir tidak pernah mempublikasikan apapun, atau hampir tidak ada, tentang apa yang dihasilkan dari pertemuan-pertemuan tersebut. What comes out of these meetings, or what, let's say they only publish the agenda, the topic. Misalnya mereka hanya mempublikasikan agenda, topik yang akan dibahas, dan para pesertanya. Dan ini sudah ada sejak tahun 1950-an. Ini adalah pertemuan tahunan. Yang menarik di sini adalah, sejak dimulai, pertemuan ini sudah bersifat transatlantik. Saya kira sekitar 20% hingga 40% pesertanya berasal dari negara-negara Anglo-Saxon, terutama AS dan Inggris, dan sisanya kebanyakan dari Eropa. Mereka selalu mengganti lokasi dari satu negara Eropa ke negara Eropa lainnya, dari satu tempat ke tempat lain. Para pesertanya berasal dari dunia politik, tetapi juga terutama dari NATO, militer AS, dan dari berbagai korporasi yang, pada saat pertemuan berlangsung, sedang memiliki peran penting. When this meeting is taking place, important, for example, right now it's AI, Misalnya, saat ini yang dibahas adalah AI, drone, dan teknologi perang. Jadi tahun ini, banyak orang dari perusahaan-perusahaan seperti itu, juga dari media, dari berbagai negara di Eropa, dan sebagian besar dari AS. Mereka berkumpul, dan satu-satunya hal yang kita tahu hanyalah ada beberapa topik yang dibahas. Yang saya temukan cukup menarik ada bahwa pertemuan Bilderberg ini, di satu sisi, bertujuan untuk mencari konsensus, tetapi di sisi lain juga untuk mencari talenta baru untuk posisi baru, atau orang-orang yang bisa membangun jaringan dan menemukan yang lain. Banyak peserta pertemuan sebelumnya, misalnya Tony Blair dan Angela Merkel, pernah hadir sebelum mereka menjadi Perdana Menteri atau Kanselir. Dan yang juga saya anggap menarik adalah bahwa topik-topik yang mereka bicarakan setiap tahun, entah bagaimana selalu muncul di berita, dalam narasi, dalam berbagai pertemuan berikutnya, seperti Konferensi Keamanan Munich atau KTT NATO, dan sebagainya. Meskipun saya tidak akan mengatakan, atau saya tidak berpikir, semua topik ini selalu dimulai di Bilderberg, atau bahwa Bilderberg yang menetapkan agenda untuk tahun tersebut. Saya akan mengatakan ini lebih seperti pertukaran antara berbagai pertemuan dan organisasi. Lalu tentu saja juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian mereka mungkin memutuskan peristiwa mana yang akan masuk ke dalam agenda. Jadi satu hal misalnya yang saya temukan di sana, yang saya pikir aneh, adalah bahwa tahun ini ada topik tentang proliferasi, bukan tentang non-proliferasi, yang berarti mencegah penyebaran teknologi senjata nuklir. Namun, topik yang dekat adalah proliferasi. Bagaimana kita menekan jumlah bom, peluru, dan drone. Dan saya berkata, apa? Lalu saya menemukan, oke, itu juga menjadi topik dalam pertemuan serupa lainnya, yaitu pertemuan korporasi teknologi yang juga membahas kebijakan luar negeri, bernama Globsec. Tahun ini, Globsec juga mengangkat topik proliferasi, dan kemudian KTT NATO tahun ini, yang berlangsung setelahnya, juga sedikit membahas proliferasi. Jadi, jadi mereka juga memilih agenda sesuai dengan prioritas tertentu di dalam komunitas yang saling terhubung, kan?
Lalu muncul aliran diskusi yang terus-menerus dan semacam irama tetap tentang bagaimana cara berpikir orang-orang ini. Ini sangat jelas menunjukkan bagaimana sekitar 10% populasi di Eropa benar-benar gila. Tapi mereka gila bukan karena hanya mendengarkan media. Mereka saling mendengarkan satu sama lain dan media adalah bagian dari mereka. Lalu mereka menerima ke bawah. Dan jika kamu ada di level bawah, kamu akan pikir, oh, saya tidak yakin ini. Tapi di level atas, di 10% itu mereka benar-benar yakin. Karena ini mereka dengarkan, itulah yang mereka dengar dari sesama lain. Itu adalah seluruh proses sosialisasi mereka. Itu seperti 50 tahun perjalanan karier mereka. Dan jaringan mereka adalah institusi-institusi tersebut. Ada begitu banyak institusi, bukan? Anda juga memberikan contoh ini, seperti Angela Merkel juga termasuk di dalamnya. Tapi Angela Merkel tentu saja adalah anggota SED. Dia sudah menjadi politisi di Timur, di JDR, kan, di Jerman Timur. Tapi apakah Anda punya informasi tentang bagaimana dia kemudian diintegrasikan? Karena dia sudah berada di tingkat yang baik di GDR, ketika GDR kemudian bergabung dengan Jerman Barat, dan kemudian hanya butuh berapa lama itu? Sekitar 10 sedikit lebih, 15 tahun sampai dia menjadi kanselir, 12 tahun sampai dia menjadi kanselir. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, itu pertanyaan yang menarik. Saya harus bilang, saya belum banyak meneliti tentang dia, tapi saya akan berargumen atau menduga bahwa karena dia masuk CDU setelah runtuhnya tembok Berlin dan reunifikasi Jerman, dan karena dia juga, maksud saya, ini juga menarik, dia punya latar belakang sebagai putri seorang pendeta evangelis, kan? Ayahnya adalah seorang tokoh agama, ditahbiskan, dan seperti Jägerman på Spreitha German School. Tapi jangan kutip saya soal itu. Tapi seorang tokoh agama yang ditahbiskan. Pengalaman ini, atau saya kira pengalaman ini, membuatnya kemudian menjadi bagian dari CDU di Jerman yang baru bersatu kembali. Dan CDU sendiri, sejak awal, sudah memiliki semua koneksi dan jaringan tersebut. Saya tidak begitu yakin bagaimana dia kemudian bisa menjadi kanselir. Tapi saya hampir bisa mengatakan, mungkin juga, karena latar belakangnya yang lahir dan dibesarkan di GDI. Ada anggapan bahwa dia akan lebih populer untuk dipilih sebagai kanselir dibandingkan politisi lain. Maksud saya, ini hanya dugaan saja, karena seperti yang harus saya akui di sini, saya tidak melakukan riset tentang Angela Merkel. Tapi ya, saya tidak ingin terlalu banyak berspekulasi. Tidak. Oke, maaf. Kita perlu meneliti ini dengan jauh lebih detail. Ini seperti jaringan yang Anda gambarkan. Jaringan itu terdiri dari banyak sekali kasus individu, bukan? Dari institusi dan tentu saja tokoh-tokoh. Apakah ada hal lain yang penting untuk diketahui tentang mereka, tentang bagaimana mereka bekerja? Dan apakah Anda punya contoh orang-orang yang keluar dari jaringan itu? Maksud saya punya satu contoh. Dan ini adalah seseorang pernah tampil di saluran ini sebelumnya, yaitu Ulrike Gero. Ulrike Gero sendiri mengatakan bahwa dia pernah menjadi bagian dari jaringan itu dan dipindah-pindahkan untuk memuji-muji Uni Eropa, sampai akhirnya dia menyadari ada yang tidak beres. Dan ketika dia mulai membicarakan hal itu, dia langsung dijauhi dan sekarang sedang berjuang untuk karier akademisnya. Dan ini juga sebut Joyce waktu ada TTP tentang kasus-kasus seperti ini. Ya, dan Wiesel yang keluar. Maksud saya, selain Ulrike Gero memiksannya, tapi memang benar, dia keluar. Tapi seperti kasus terbaru. Maksud saya dalam artikel saya juga membahas sedikit tentang Willy Brandt dan Olof Palme. Palme. Ya, tapi mereka sebenarnya bukan bagian dari jaringan-jaringan ini. Olof Palme misalnya, memang pernah belajar di AS, tapi ia belajar di sana sebelum ada pencarian koneksi, dan orang-orang yang begitu intens atau jelas, ya, untuk memengaruhi, mendidik, bersosialisasi, mengintegrasikan. Jadi seseorang yang keluar,
Saya harus katakan tidak, saya benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun. Memang ada yang menyimpang. Oke, mereka ada. Tapi sekali lagi, dalam contoh saya, mereka ini menyimpang karena mereka tidak begitu dekat. Jadi, ya, tidak secara geografis dekat dengan ruang aliansi transatlantik, atau bahkan berada di dalam wilayahnya, dan memiliki pengalaman lain. Tapi sekarang misalnya, saya rasa ini menarik. Oke, Ulrike Gero keluar karena dia dikucilkan. Jadi mungkin Gerhard Schröder. Tapi saya sebenarnya tidak yakin seberapa jauh dia terintegrasi dalam jaringan-jaringan ini. Gerhard Schröder juga pernah menjadi kanselir Jerman. Gerhard Schröder was also a chancellor of Germany. Yeah, for only 4 years, an SPD. Ya, hanya selama 4 tahun, seorang kanselir dari SPD. Dan hari ini di Jerman, dia pada dasarnya seperti barang panas karena dia berteman dengan Vladimir Putin dan dengan orang Rusia. Dia tidak berani memutuskan hubungan dan bahkan tetap berada di dewan direksi sebuah perusahaan minyak. Dia diperlakukan seperti pada dasarnya seorang pengkhianat, kan? He's treated like basically a traitor, right? Yeah, in India. and he also had proposed. Ya, dan dia juga pernah mengusulkan pembicaraan dengan Rusia. Dan semua itu tidak berjalan dengan baik. Tapi maksud saya, Gerhard Schröder misalnya, menurut saya mungkin lebih seperti seseorang yang juga keluar, semacam itu. Benar. Tapi di sisi lain, saya juga akan mengatakan, ada orang-orang yang tidak terintegrasi ke dalam jaringan ini, tetapi masih tetap berpolitik. Beberapa anggota dari partai oposisi yang tidak menjadi bagian dari ini, dan memang tidak ingin menjadi bagian dari jaringan ini, tetapi mereka juga tidak memiliki posisi kepemimpinan. Tapi tidak, saya tidak punya contoh orang yang keluar, selain Gerhard Schröder. No, I don't have dropout apart from Gerhard Schröder. Yeah. Do you know, because these net. Tahukah Anda, karena beberapa jaringan ini juga direplikasi atau ada upaya untuk mereplikasinya untuk wilayah lain di dunia, bukan? Maksud saya, terutama Jepang dan Asia Timur. Dan salah satu hal yang sudah ketahui secara luas adalah banyak orang Tiongkok, seperti politisi tingkat tinggi, yang mengirim anak-anak mereka untuk belajar di Amerika Serikat. Maksud saya, AS hingga baru-baru ini adalah tujuan utama bagi pelajar untuk menuntut ilmu karena kualitas pendidikan yang bisa didapat di sana, terutama pendidikan universitas, bukan? Mengapa kita tidak melihat, katakanlah dengan Tiongkok, Asia Tenggara, dan juga dengan Afrika, kita tidak, setidaknya menurut persepsi saya, melihat jenis integrasi yang sama terjadi. Apakah Anda punya hipotesis tentang hal itu? Do you have any hypothesis on that? Yeah. Yeah, I have an hypothesis. Ya, maksud saya punya hipotesis tentang itu. Saya akan bilang itu tergantung pada benua, negara, dan konteks historisnya. Karena, kenapa hal itu begitu mengakar di Eropa? Itu karena alasan historis. AS ingin menjaga Eropa tetap dalam lingkup pengaruhnya. Mereka tidak ingin Eropa jatuh ke tangan Uni Soviet dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan misalnya Asia Tenggara? Maksud saya, sejauh yang saya tahu, memang ada upaya ke arah itu. Asia Tenggara them tuan dafndiri, sign mikembagiri. Apakah negara-negara berboda? Tidak semuanya, tapi beberapa telah berkembang sendiri. Tak kerjasama di antara mereka sendiri. And cooperate between themselves. Now, in Africa and for example also sekarang, di Afrika, dan misalnya juga Amerika Latin, atau katakanlah Amerika Latin karena saya sedikit lebih tahu tentang itu lebih seperti AS mengatakan, ini juga merupakan wilayah pengaruh kami. Mereka juga berusaha segera menempatkan orang di sana yang akan memengaruhi para elit di berbagai negara Amerika Latin. Namun di beberapa negara, di beberapa bagian, mereka sebenarnya memulai, bisa dibilang, dengan kekuatan, dengan dominasi. Misalnya memaksakan atau kediktaran melod Amerika Latin. And it's then busking for the strength. For example, in Latin America, so it was by force. But the elites of these Namun, para elit politik di negara-negara ini, yang merupakan kediktatoran militer, tentu saja, juga merupakan bagian dari atau terintegrasi ke dalam hegemoni AS. Karena ada orang-orang yang belajar di AS dan benar-benar memiliki hubungan dengan AS. Sekarang, hubungan ini mungkin tidak seformal yang ada di Eropa, karena sekali lagi, saya pikir ada lebih banyak unsur paksaan untuk mendominasi berbagai negara Amerika Latin. Itu juga berarti mereka tidak terlalu perlu memengaruhi para elit.
Dan jika para elit sudah menguasai sumber daya, atau lebih tepatnya, bukan sumber dayanya sendiri, tetapi uang yang dihasilkan dari privatisasi semua sumber daya itu, maka mereka tidak perlu banyak usaha lagi untuk memasukkan mereka ke dalam lingkup ideologis ini. Atau mereka sudah cukup diyakinkan hanya dengan itu, hanya dengan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa tersebut. Just by that, just by these facts, by these events. So that's why, which doesn't mean that there are. Jadi itulah sebabnya, yang bukan berarti sama sekali tidak ada jaringan semacam ini di negara lain. Misalnya di Amerika Latin, jaringan seperti itu ada. Dan memang ada pendanaan yang berasal dari AS ke negara-negara lain. Tapi sekali lagi tidak ada penamaan resmi seperti kami adalah organisasi Amerika Lintas Benua, misalnya. Di sana, lebih seperti, oke, ini USAID atau NED, dan mereka mendanai berbagai organisasi di berbagai negara Amerika Latin. Saya tidak tahu apa ini mungkin serupa di Afrika. Di sana saya tidak tahu. Saya bisa membayangkan mungkin saja demikian. Itulah hipotesis saya mengapa jaringan ini tidak terlalu mengakar, tidak terlalu resmi dan terlembagakan. Ya, tapi itu adalah hipotesis yang menarik karena saya pikir Anda bisa dengan jelas menunjukkan bagaimana di Amerika Latin, Amerika Serikat, jauh lebih terlibat dalam pergantian rezim secara langsung. Maksud saya kita semua tahu itu, Chile, Allende, dan yang lainnya, juga Brasil, dan seterusnya, dan Amerika Tengah juga, kan? Kita tahu soal skandal Contra. Dan itu lebih merupakan pendekatan kekuatan besar tradisional, kekuatan keras, militer, dan intelijen untuk mendominasi. Sementara di Eropa, tampaknya strateginya bukan pergantian rezim, melainkan penaklukan ideologis. Dan penaklukan ideologis itu, ketika berhasil, Anda tidak perlu melakukan pergantian rezim. Anda tidak perlu melakukan lebih jauh lagi. Ini semacam skenario terbaik. Dan di wilayah lain, Anda sudah memiliki dominasi melalui koneksi militer dan intelijen. Jadi ini masuk akal dalam hal strategi yang berbeda dan alat kebijakan yang berbeda yang tersedia untuk menunjukkan dominasi. Jadi orang Eropa dalam hal ini didominasi dan dijajah kembali dalam cara berpikir mereka. Dan karena itu, seperti yang Anda tunjukkan dalam artikel Anda, bagaimana kita menjelaskan bahwa orang Jerman begitu saja mengabaikan Nord Stream dan bahkan bersedia berjanji 5%, dan Anda tahu hal-hal yang jelas-jelas akan merugikan mereka. Tapi ini sesuai dengan kepentingan dan komunitas epistemik dari kelompok-kelompok yang mendukung pendekatan-pendekatan ini. Jadi ini sama sekali tidak irasional bagi individu. Hanya saja, bukan dalam arti tradisional kepentingan nasional seperti bagaimana kita mendefinisikan kepentingan bagi mayoritas besar masyarakat. Saya juga ingin menambahkan bahwa hal lain yang mungkin perlu dipertimbangkan terkait kelompok-kelompok yang teralienasi ini adalah, maksud saya, mereka memang memiliki basis di negara bangsa tertentu, tetapi mereka juga merupakan kaum elit. Orang-orang ini seringkali bersifat transnasional, yang berarti mereka sering tinggal dan bepergian di antara berbagai tempat. Dan saya rasa hal ini juga bisa. Dan mereka juga memiliki sejarah yang berbeda-beda. Saya pilih semua ini lemak dalam beberapa hal. Loyalitas, Preiskampgrad misalnya, tujuan IS, it's the tips was serigas mereka. Those of their fellow citizens. And what I also found very interesting and yang juga saya temukan sangat menarik. Dan yang penting untuk dilihat pada saat ini, misalnya bagi Eropa, adalah seolah-olah para elit kebijakan AS sedang berusaha menciptakan dua narasi untuk faksi-faksi Eropa yang berbeda, atau dua faksi Eropa berbeda yang telah mereka identifikasi dan saat ini kurang lebih sedang populer di Eropa. Bagian-bagian berbeda dari elit AS ini kemudian berbicara kepada dua kelompok berbeda ini dan menyampaikan narasi yang pada akhirnya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu pemersenjataan kembali dan remilitarisasi Eropa. Jadi ada satu yang bisa disebut sebagai ideologi liberal atau sudut pandang elit, di mana mereka mengatakan, oke, masalahnya adalah tatanan dunia liberal sedang runtuh. The liberal world order is crumbling. There are so many anti-liberal forces right Saat ini ada begitu banyak kekuatan anti-liberal. Di satu sisi ada Trump, di sisi lain Putin.
Ini berarti Anda harus mempersenjatai kembali, Anda harus melakukan remilitarisasi. Itulah yang mereka katakan kepada orang Eropa atau elit Eropa. Lalu ada faksi lain yang lebih konservatif, ultra-konservatif. Mereka berkata, oh, kita perlu memulihkan nilai-nilai dan moral kita dan semua itu. Dan salah satu hal yang perlu dilakukan adalah remilitarisasi, mempersenjatai kembali, dan siap menghadapi ancaman apapun, serta menunjukkan kekuatan dalam semua hal itu, yang lebih mirip dengan narasi Trump. Jadi itu salah satu hal yang saya perhatikan belakangan ini. Jadi, meskipun mereka semua bisa dibilang bertemu pada tujuan kebijakan yang sama, tetap saja ada ideologi yang berbeda di balik masing-masing, dan di antara semua elit ini. And within all of these elites. They cater to the different factions. I mean, Mereka melayani berbagai faksi. Maksud saya, salah satu ungkapan populer yang digunakan di bagian internet kami untuk membicarakan sistem AS adalah uniparty, bukan? Oke, Anda punya sistem dua partai, Anda punya dua partai dengan ideologi yang katanya berbeda satu sama lain, tapi pada dasarnya keduanya mengarah pada tujuan kebijakan yang sama. Jadi, siapapun yang Anda pilih, Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Dan hasilnya adalah hasil yang militeristik, hasil intervensionis, hasil yang mendominasikan. Hanya saja menurut narasi yang berbeda. Just through two different narratives, and in a sense, the US Dan dalam arti tertentu, jaringan elit AS semacam mereplikasi hal itu di konstituen asing, yang kemudian menyisakan sangat sedikit ruang bagi pendekatan lain. Dan pendekatan-pendekatan tersebut kemudian sangat diperebutkan di tingkat narasi. Jika kita kembali ke Jerman, cara AfD di satu sisi, yang merupakan partai nasionalis tradisional, dan BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, yang merupakan partai kiri tradisional, politische inputjonen wat precies politik, de wel wabo perangai. Over itu penilaian Joe. Party. Is that a fair assessment? I would say yes. Yes, and I still would add a little. Saya akan bilang ya. I would say yes. Ya, dan saya masih akan menambahkan sedikit lagi. Saya akan bilang ya, pasti. Tapi pada saat yang sama misalnya AfD, menurut saya, dan ini adalah contoh dari kapan ya, tahun lalu atau mungkin awal tahun ini, Elon Musk secara terbuka mendukung AfD, dan saya rasa bahkan JD Vance dan sebagainya juga. Masalahnya di dalam AfD, mereka mencoba mendukung narasi tentang militerisasi. Ya, memang ada beberapa suara, beberapa politisi yang mengatakan tidak, kita seharusnya benar-benar bekerja sama dengan Rusia, dan sebagainya. Tapi sebenarnya saat ini, mereka justru mencoba mengangkat suara-suara yang membawa narasi lain, tentang remilitarisasi, tentang pergi berperang, dan bahwa Rusia adalah musuh. Dan semua hal itu. Jadi upaya untuk melemahkan alternatif dan mendukung mereka yang bisa mendorong tujuan kebijakan mereka atau tujuan hegemoni AS masih terus berlangsung. Saya akan bilangnya. I would say, It's fascinating because they do both, like undermining and Ini menarik karena mereka melakukan keduanya, merongrong dan sekaligus mengkooptasi, bukan? Karena jika mereka sudah dikooptasi, maka tidak masalah. Maksud saya, Anda bahkan akan mendorong mereka untuk berkuasa. Ini menunjukkan seperti baru-baru ini, lagi-lagi kita punya contoh di mana AfD terkait perang melawan Iran sebenarnya mengatakan tidak, kita seharusnya tidak melakukan itu, tidak boleh ada perang. Dan mereka langsung dikritik. Oh, kenapa kalian mendukung kaum Islamis? Tapi Anda tahu, saat ini mereka masih berpegang pada gagasan bahwa hal utama yang tidak mereka inginkan adalah arus migrasi. Jika kita mengebom Iran, dan Iran memiliki katakanlah 3 atau 5 juta orang yang melarikan diri dan mereka datang ke Eropa, maka kita punya masalah lain yang tidak kita inginkan. Tapi mereka dikritik karena itu. Tapi menarik bahwa Anda mengatakan itu akan naturalist, systems akan meringful full arrest telik fikri oleh ojk mapo ini. These emerging political powers. yeah, definitely. I mean, for example, BSW. Ya, tentu saja. Maksud saya, misalnya BSW, saya cukup yakin mereka akan mencoba melakukannya dengan cara tertentu. Tapi saat ini, karena mereka belum mencapai pada pemilu terakhir, mereka tidak mendapatkan cukup suara untuk masuk ke Bundestag. Saya rasa kurang berbahaya dibanding sebelumnya. Jadi itu juga salah satu poin. Tapi
Itu sangat bagus. Itu status, ya. Kita tahapin dekati 1 jam and kasih nambahan banding yang diberi kue kebah sini dalam kita ya. Silakan. Yeah, please. I mean, this is more like an historical, also Maksud saya ini lebih seperti anekdot sejarah lama tentang jaringan-jaringan ini. Tetapi sekali lagi, menurut saya ini sangat menunjukkan sejauh mana para elit ini bersedia memberikan dukungan. Pada tahun 1950-an, Jerman juga membentuk think tank mereka sendiri, misalnya SWP dan DG. Dan SWP sebenarnya didirikan oleh seorang pria yang dulunya merupakan bagian dari, bisa dibilang, dinas rahasia Nazi selama Perang Dunia Kedua. Lalu, setelah perang, dia pergi untuk belajar atau melakukan perjalanan studi di AS. Dan di sana dia belajar tentang think tank. Dia kembali dan menjadi salah satu pendiri think tank Jerman ini, yang hingga hari ini masih menjadi salah satu yang paling penting dalam hal kebijakan luar negeri. Mengapa saya menganggap ini sangat penting? Why do I find this so important? Because it shows it was not only about. Karena ini menunjukkan bahwa tujuannya bukan hanya katakanlah untuk membangun benteng anti-komunis melalui Jerman atau Eropa. Itu bukan satu-satunya tujuan. Itu memang tujuan yang sangat penting. Jadi mereka juga mencari orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan intelijen, bisa dibilang penelitian seperti ini, bahkan jika mereka misalnya bagian dari Nazi. Tapi maksud saya, ini mirip dengan bagaimana AS saat ini mendukung berbagai faksi dalam perang proksi yang juga sangat-sangat radikal dan sama sekali tidak liberal. Tapi itu satu poin, bahwa bahkan dalam jaringan-jaringan ini, orang-orang seperti itu bisa didukung dan diintegrasikan. Ya. Be supported and integrated. Yeah. Thank you. No, this is important to Terima kasih. Ini penting untuk diingat. Ini bukan permainan satu arah. Ini adalah permainan multi-level dan berjalan melalui integrasi berbagai jenis aktor masyarakat. Jadi sebenarnya bagian perubahan rezim hanyalah satu aspek, tetapi think tank dan jaringan elit adalah bagian lain, lengan lain dari cara kerja sistem ini. Nel Bonilla, jika orang ingin membaca lebih banyak tulisan Anda, kemana mereka harus pergi? Saya kira ke Substack Anda, atau pandap Enyo Tutuli, apa bikin tulisan. Well, currently just my Saatnya Substack Sekha, yaitu themindness.substack.com. Jadi seperti The Mind, lalu Ness. Namanya memang aneh, tapi disitulah saya menerbitkan di Substack. A world-line Substack. I'll put the link into the description. Saya akan menaruh tautannya di deskripsi. Orang-orang bisa langsung ke deskripsi dan mendaftar ke Substack milik Nel di sana. Kita akan berbicara lagi. Saya juga menantikan makalah penelitian Anda berikutnya dan seterusnya. Nel Bonilla, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you very much for your time today. Sumathig no tension.